Lah, kok harganya beda sih? Kok ada pajaknya? Perasaan kemarin gajiku udah dipajakin. Emang pajak itu apa aja sih? Pernah nggak sih kalian berpikir, kenapa ketika kita beli kopi, harga yang kita bayarkan lebih mahal daripada harga yang tertera dalam menu price? Kenapa juga penghasilan yang diterima sama seseorang itu terkadang malah lebih kecil daripada nominal yang tertera dalam kontrak kerja? Dan juga kenapa ketika kita punya kendaraan bermotor, maka kita diwajibkan untuk membayar sejumlah biaya ke kantor pemerintah. Nah, sekilas sebenarnya ketiga hal tersebut memiliki hal yang sama, yaitu kewajiban perpajakan. Halo teman-teman semua, jadi hari ini kita akan bedah tuntas tentang dunia perpajakan yang sering bikin pusing, jadi lebih simpel. Hari ini kita akan bahas dua hal penting, yaitu penggolongan pajak dan juga bagaimana cara suatu negara memungut pajak tersebut. Jadi, ayo kita bahas. Jadi, pajak itu dikelompokkan jadi tiga kategori besar, yaitu berdasarkan sifat, berdasarkan golongan, dan juga berdasarkan lembaga pemungutnya. Nah, kita akan bahas satu-satu nih. Yang pertama adalah pajak berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi pajak subjektif dan juga pajak objektif. Nah, pajak subjektif ini adalah pajak yang peduli sama keadaan kamu. Contohnya adalah PPh. Sebelum nentuin besaran pajaknya, negara bakalan cari tahu dulu bagaimana keadaan subjeknya, apakah sudah menikah dan berapa tanggungan anaknya. Nah, keadaan subjek ini nantinya akan mempengaruhi besaran pajak yang harus dibayarkan. Kemudian ada pajak objektif. Pajak ini nggak peduli sama siapa kamu. Walaupun kamu seorang pejabat, seorang pengusaha, atau seorang mahasiswa, kalau kamu beli barang kena pajak, maka kamu diwajibkan untuk membayar pajak yang sudah ditentukan nominalnya. Contohnya adalah PPN dan juga PPNBM. Jadi, pajak ini fokusnya pada objek atau barang yang kamu beli. Berdasarkan golongannya, pajak dibedakan menjadi pajak langsung dan juga pajak tidak langsung. Nah, pajak langsung ini adalah pajak yang nggak bisa dialihkan ke orang lain. Contohnya adalah pajak penghasilan. Karena berasal dari penghasilan kita, maka gaji kita lah yang dipotong dan kita yang wajib melaporkannya. Kemudian ada pajak tidak langsung. Jadi, pajak ini bisa dialihkan ke orang lain. Contohnya seperti PPS. Jadi, ketika kita membeli snack di minimarket, maka kitalah yang membayar pajaknya. Tetapi yang menyetorkan ke negara adalah si penjualnya. Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan juga pajak daerah. Nah, pajak pusat ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai sumber pendapatan dari APBN. Contohnya seperti PPh, PPN, PPNBM, dan bea materai dan juga PBB untuk sektor tertentu. Kemudian ada pajak daerah. Pajak daerah ini merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah sebagai sumber pendapatan dari APBD. Nah, pajak daerah ini dibagi menjadi dua, yaitu pajak daerah tingkat 1 dan juga pajak daerah tingkat 2. Pajak daerah tingkat 1 adalah pajak yang dikelola oleh provinsi. Contohnya adalah pajak kendaraan bermotor dan juga pajak rokok. Kemudian, pajak daerah tingkat 2 adalah pajak yang dikelola oleh kabupaten atau kota. Contohnya seperti pajak reklame, pajak hotel. Sekarang ke pertanyaan sejuta umat. Siapa sih yang hitung pajaknya? Petugas pajak atau kita sendiri yang hitung? Jawabannya, tergantung sistem yang dipakai. Ada 3 sistem utama. Yang pertama, official assessment. Di sistem ini, fiskus atau petugas pajak bersifat aktif, dan kita, wajib pajak, bersifat pasif. Petugas pajak akan menghitung pajak, lalu mengeluarkan surat ketetapan pajak. Jadi, kita tinggal menunggu surat cinta dari kantor pajak. Namun, sistem ini sudah ditinggalkan, karena membuat kita wajib pajak menjadi kurang mandiri. Yang kedua, self-assessment. Di sistem ini, kita wajib pajak lebih aktif dibandingkan fiskus. Kita akan menghitung, melaporkan, dan membayar pajaknya. Sistem ini digunakan di negara-negara seperti di Indonesia. Ini membuat kita lebih sadar akan pentingnya pajak. Namun ingat, kalau kita salah bayar atau telat bayar, kita bisa kena sanksi loh. Yang ketiga, atau sistem yang terakhir, yaitu withholding tax system. Di sistem ini, pemotongan langsung dilakukan oleh pihak ketiga. Contohnya, gaji karyawan. Perusahaan akan memotong gaji kita, lalu akan langsung disetorkan kepada kas negara. Jadi, gimana? Udah tahu kan apa perbedaannya?